Yang pertama, cara penyiaran Islam di Indonesia. Yang pertama, cara-cara penyiaran Islam di Indonesia mempunyai 5 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara perdagangan. Pada abad ke-7 sampai abad ke-16, banyaknya para pedagang Arab dan Persia berdatangan ke Indonesia. Ini semata-mata dalam rangka penyiaran Islam ke seluruh dunia. Para dai ini dengan penuh keikhlasan, dengan pamrih untuk meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarganya, menuju pelosok-pelosok tanah air, khususnya di Indonesia, dengan keikhlasan tanpa biaya dari manapun. Para dai ini datang ke Indonesia untuk berdakwah, yaitu sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-16. Umumnya mereka datang ke Indonesia dari bangsa Arab dan Persia. Mereka sambil berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak membebankan pada masyarakat setempat. Dan mereka bukan semata-mata datang ke sini untuk berdagang, melainkan semata-mata untuk berdakwah. Namun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka berdagang. Yang kedua, dengan cara perkawinan. Dengan cara perkawinan ini adalah sebuah cara yang sangat disenangi dan diminati oleh para dai. Karena perkawinan ini sebuah perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana semua insan harus melaksanakan sunnah Nabi tersebut. Nah, para dai ini mengawini, menikahi para putri bangsawan, keturunan bangsawan, keturunan raja-raja oleh para dai ini dinikahi. Kalau sudah putrinya dinikahi, nanti para pelayan daripada putri raja biasanya ikut masuk Islam. Jadi ini sebuah pendekatan yang sangat diharapkan, sangat sesuai dengan keinginan secara insan. Ya. Perkawinan ini adalah sebuah pendekatan yang dilakukan para dai untuk penyiaran Islam. Jadi para dai ini mengawini para putri raja semata-mata untuk mengislamkan mereka. Jadi yang diislamkan itu para rajanya terlebih dahulu, kemudian keluarganya. Kalau sudah raja, istri raja, putri-putri raja sudah masuk Islam, kemungkinan besar rakyatnya pun akan masuk Islam. Yang ketiga adalah dengan melalui pendidikan. Penyiaran Islam ke Indonesia adalah melalui cara pendidikan. Namun pendidikan zaman dahulu dengan sekarang berbeda, yaitu pendidikan halaqah, penyelenggaraan pendidikan, semacam pengajian-pengajian yang ada di musola-musola, di langgar-langgar, dan di pondok pesantren, sebagaimana yang dicontohkan oleh pesantren yang didirikan Sunan Ampel, yaitu pesantren Ampel Denta. Yang keempat adalah cara penyiaran Islam dengan cara seni budaya. Cara seni budaya ini para penyiar Islam seperti yang telah dilaksanakan oleh para waliullah dengan pertunjukan wayang golek, yaitu Sunan Kalijaga, di mana masyarakat yang waktu itu masih beragama Hindu diajak berduyun-duyun untuk melihat pertunjukan seni budaya wayang golek. Sangat antusias sekali masyarakat saat itu untuk menonton tayangan golek tersebut. Ya, ternyata Sunan Kalijaga mempunyai keistimewaan. Setelah mereka masuk ke sebuah tempat yang ditutupi mungkin oleh bilik atau oleh dan lain sebagainya, setelah mereka masuk ke dalam suatu buah ruangan, kemudian
sebagai sang sunan meminta terlebih dahulu kepada penonton untuk membacakan syahadat dua kalimat syahadat sebagai tanda tiket masuknya mereka ke gelanggang, sebagai tanda masuknya mereka ke tempat tontonan. Nah, mereka itu semua mengucapkan syahadat tersebut dan secara otomatis mereka masuk Islam. Yang kelima, cara yang Islam dengan cara politik. Yang dimaksud dengan cara politik di sini yaitu para raja ya yang masih beragama Hindu didatangi dengan cara-cara silaturahim oleh para pendakwah, disampaikan pentingnya iman Islam, pentingnya sunnah Nabi, dikenalkan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ada sebagian para raja yang taat, yang masuk Islam, sebagian juga ada yang menolak. Namun secara umum mereka akhirnya mereka masuk Islam. Baik, selanjutnya Bapak akan sampaikan tentang bukti dan teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Namun pada kesempatan ini Bapak hanya menyampaikan 3 teori dan bukti masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu pada abad ke-7. Pada abad ke-7, kemudian abad ke-13, abad ke-15. Abad ke-7 ini dikenal dengan istilah teori Mekah. Bukti masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 adalah satu, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dibawa oleh bangsa Arab dan bangsa Persia Iran. Ya. Bukti adanya sebagai bukti Islam masuk abad ke-7 ke Indonesia yaitu adanya perkampungan Kanton atau perkampungan Arab yang ada di Sumatera. Yang kedua adanya hikayat dinasti Tang, itu kerajaan Cina di mana orang-orang Arab Taxi yang dikenal oleh bangsa Cina waktu itu yang tadi mau menyerang kerajaan Tang, mereka mengundurkan diri, tidak jadi menyerang kerajaan atau bangsa Holi, itu sebagai bukti. Sehingga orang Cina mengatakan Islam masuk Indonesia abad ke-7. Yang ketiga, adanya kerajaan Samudra Pasai. Ini sebagai bukti adanya Islam masuk di abad ke-7. Yang kedua, abad ke-13. Ini dikenal dengan istilah teori Gujarat. Bukti-buktinya adalah Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang India pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, adanya batu nisan makam Sultan Malik As-Soleh Raja Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. Yang ketiga yaitu abad ke-15. Ini dikenal dengan teori Cina. Adanya bukti arkeologis masjid-masjid kuno abad ke-15 Masehi. Jadi pada abad ke-15 Masehi ini yang disebut dengan teori Cina, ada bukti arkeologis seperti masjid-masjid kuno, seperti masjid apa saja. Pertama, Masjid Agung Demak. Yang kedua, Masjid Kasepuhan Cirebon. Yang ketiga, Masjid Agung Kudus. Nah, ketiga teori ini sebagai teori masuknya Islam ke Indonesia dan sebagai bukti Islam telah masuk ke Indonesia abad ke-7, abad ke-13, abad ke-15. Selanjutnya, ada pertanyaan mungkin pada diri kalian semua bahwa kenapa Islam itu mudah diterima oleh bangsa Indonesia. Ini kalau Bapak sampaikan bahwa kenapa Islam mudah diterima bangsa Indonesia, yang pertama adalah syarat masuknya Islam adalah sangat mudah. Hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sangat mudah, tidak ada pembayaran, ya, tidak mengeluarkan dana untuk masuk Islam ini. Cukup baca syahadat sudah bisa. Yang kedua, Islam disiarkan dengan cara damai, dengan cara bijak.
Jadi para dai dalam menyiarkan Islam, kalau ketika dia bersilaturahmi mengajak masuk Islam tidak diterima oleh masyarakat setempat, mereka tidak melaksanakan kekerasan, tidak ada perlawanan, tidak ada pikiran jelek sedikit pun. Mereka biasa-biasa saja, mereka malah mendoakan di siang malam agar masyarakat yang dia datangi tadi siang tadi malam dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak marah dan tidak membencinya. Yang ketiga, dalam Islam tidak ada kasta. Ya, dalam agama Hindu ada kasta, yaitu tingkatan manusia, dan tingkatan bangsawan, tingkatan raja, dan tingkatan paling rendah, ya, seperti para petani, kuli itu disebut kasta. Ya, ada kasta raja, kasta sudra, dan lain-lain. Jadi dalam Islam tidak ada tingkatan manusia, yang membedakan hanya ketakwaannya. Yang keempat, runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya ini sebagai kemudahan para dai untuk masuk ke Indonesia. Karena ketika Sriwijaya menjadi sebuah kerajaan yang masih berjaya saat itu, Islam masuk ke Indonesia begitu susah karena banyaknya perlawanan daripada tentara waktu itu. Tetapi ketika kerajaan Sriwijaya sudah mengalami kehancuran, Islam masuk ke Indonesia dengan sangat mudah.